ini pekerja-pekerja UMKM. Yeah. Ya, kita harus tahu dulu dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini yang kriteria UMKM itu ada dasarnya. Ya. Jadi UMKM itu yang dalam hitungan omset ataupun modal itu 1 sampai 5 miliar, Pak. 1 sampai 5 miliar ya. Itu usaha kecil ya. Kalau mikro 1 sampai 2 miliar ya, kalau kecilnya, kalau mikro, kalau kecilnya 1 sampai 5 miliar. Dan dia beromset 5 sampai 15 miliar. Itu UMKM. Itu yang kecil lah ya. Nah, usaha kecil. Nah, jadi di situ untuk yang punya usaha seperti yang di dalam aturan tadi, Undang-Undang Cipta Kerja, itu memberikan upah kepada pekerjaannya atas kesepakatan atau perjanjian. Jadi ada pengecualian dengan yang tadi usaha besar, yang asetnya lebih dari yang saya sampaikan tadi. Nah, jangan. Tapi kasus banyak yang asetnya lebih dari 1 sampai 5-10 miliar, dia masih memberlakukan dia sebagai UMKM. Nah, ini yang kami temukan kasus-kasusnya, ini lagi saya ngurusin itu juga. Nah, jadi pengakuannya UMKM, tapi dia tidak terang-terangan, kita tanya, kalau mau diaudit, nah, cuma pengakuannya UMKM. Ketika ada persoalan dengan buruhnya, ya aturannya dianggap sama. Jadi kita belum punya data karena mereka mengaku UMKM, tapi nggak berani menunjukkan berapa hasilnya, ya omsetnya dan berapa modal dia. Nah, jadi ada kriterianya, Pak. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sudah diatur. Tapi kalau memang UMKM jualan kayak gorengan, dia ada mempekerjakan, itu nggak mungkin lah miliaran, Pak. Ya, mungkin modalnya ya, omsetnya pun sampai 15 miliar. Wah, hebat itu jual goreng pisang itu umpamanya kan. Jadi ada hasil kesepakatan. Nah, jadi kita tahu dulu, jangan pengakuan UMKM, tapi ternyata dia sudah pengusaha menengah ke atas lah. Jadi ini kadang-kadang ada pengusaha yang sedikit nakal, dia menggaji dengan kesepakatan. Dia ketika ada persoalan dengan pekerjanya, kita sampai di Disnaker, Bu. Nah, kadang pekerja itu lapor sama kita fasilitasi, kita dampingin ya dengan kuasa. Itu kita tanyakan UMKM, mana buktinya kalian UMKM? Kita hitung asetnya. Kita minta hasil penjualannya. Ya itu nggak mungkin mereka sampaikan. Jadi akhirnya apa? Akhirnya perselisihan ini sampai ke ranah PHI dan Mahkamah Agung. Nah, ini juga sekarang dalam perjalanan kita sudah ada anjuran dari Dinas Tenaga Kerja, proses tripartitnya deadlock ya. Nah, kita ke PHI juga. Tapi itu menggunakan jasa pengacara ya. Dan kita sebagai SPSI cuma punya kuasa saja mendampingi. Jadi itu untuk kriteria UMKM, Pak. Iya. Ini keren.